Jangan pernah kita menghujat, memfitnah, mencaci maki hanya karena kita tidak suka dengan keputusan orang tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cristiano Ronaldo akhirnya berlabuh ke Al-Nassr untuk melanjutkan karir profesionalnya. Keputusan untuk bergabung dengan klub asal Arab Saudi itu sudah diprediksi sejak November lalu. Agennya Jorge Mendes dilaporkan berkeliling untuk menawarkan Ronaldo, namun mereka menolak dengan alasan gaji yang terlalu tinggi, usia yang terlalu tua, dan kapabilitas yang terus menurun. Maka dari itu, Al-Nassr dengan mudah mendatangkan mega bintang sepak bola dunia tersebut. Hanya saja kepindahan tersebut dianggap Jamie Carragher dan Gary Neville sebagai akhir yang menyedihkan. Bagaimana tanggapan dari angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Bismillah, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, ya Habib Allah, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, salimna fi Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma karu wa ma karallah. Wallahu khairul makirin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Fa insyaallah narju min husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita membicarakan sang legend pemain bola yang sudah malang melintang di dunia internasional tentunya, Cristiano Ronaldo. Di sini kami lebih cenderung membahas tentang kenapa beliau memilih pindah ke Arab Saudi. Terlepas yang tadi disebutkan tentang usia, tentang yang terkait dan segala macamnya, gaji besar, dan lain sebagainya. Kami lebih respect membahas ini dari sudut pandang politik dalam dunia itu sendiri. Artinya di dalam dunia olahraga, khusus dunia bola, intrik dan politik tidak bisa dipisahkan dari permainan bola itu sendiri. Karena bola adalah peran pengganti dari pertempuran antar manusia. Di abad-abad sebelumnya, sebelum di abad modern sekarang ini, menginvasi, menjajah adalah suatu keharusan bagi negara-negara yang merasa maju dan berkembang. Karena ada tolak ukur, semakin banyak negara yang dikuasai, maka semakin tinggi derajat negara tersebut. Itu zaman abad-abad dulu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Tapi di abad modern sekarang sudah berubah haluannya. Manusia sudah jenuh dengan bunuh-membunuh yang tidak jelas, perbudak manusia dengan budak lain yang tidak jelas. Maka lahirlah media baru untuk menunjukkan eksistensi manusia itu sendiri, khususnya dalam skala internasional. Apa itu? Permainan bola. Sebagaimana biasa, kami akan bikin satu atau kata dari kitabnya yang ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Bil makna, jangan pernah kita mengomentari terburu-buru tentang perpindahan Bang Dudu ini ke Arab Saudi, ya, ke Liga Arab katakan gitu. Jangan kita suuzon, sinis bagi para haters yang membenci beliau tentunya. Tidak boleh seperti itu, apalagi kalau kita mengaku sebagai orang muslim. Jangan pernah kita menghujat, memfitnah, mencaci maki hanya karena kita tidak suka dengan keputusan orang tersebut. Ini adalah politik lagi kami katakan. Justru kami sangat mendukung hal seperti itu. Ini menunjukkan Arab Saudi semakin cerdas dalam beragama, semakin cerdas dalam bermain politik. Kemarin diundangnya ataupun datangnya Presiden Cina ke Arab, itu sudah menunjukkan keluasan Arab Saudi. Sekarang Bang Dudu dipakai di Liga Arab, itu sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Uang bagi Arab Saudi tidak ada masalah.
dalam 24 jam 2 juta kaos tentang Ronaldo laku terjual dalam 24 jam. Bayangkan, subhanallah. Jadi kalau kita pikir dari mana Arab Saudi dapat uang, jangan ditanya, karena mereka negara yang super kaya tentunya. Kita tidak bahas masalah ekonomi Arab Saudi, kita bahas kenapa Arab Saudi begitu gencar, begitu intens ingin merekrut Bang Dudui ataupun Cristiano Ronaldo ini. Ya karena itu tadi, ini ada nilai politiknya. Ada misi yang tersembunyi yang tidak dipahami oleh orang lain mungkin, tanda petik. Dan ini sama-sama menguntungkan. Si R7 ataupun Bang Dudui ini menganggap akhir karirnya di Arab ini adalah suatu proses landing yang soft. Ya. Beliau masih punya harapan, pasti ada deal sama Liga Arab ataupun sama Arab Saudi, bahwanya beliau kemungkinan besar akan bermain untuk menaklukkan, untuk menunjukkan eksistensinya kembali, dan beliau akan menjadi duta sepak bola. Nanti akan ada ajang Piala Dunia nanti, masih di daerah-daerah Timur Tengah juga. Jadi oleh karena itu CR7 memutuskan bergabung dengan Arab itu adalah kepentingan politik pribadi, sedangkan Arab Saudi kepentingan politik internasional. Jadi dengan bergabungnya CR7 ke Arab Saudi, ini menambahkan famousnya Arab Saudi, keterkenalan Arab Saudi makin melonjak naik ke atas. Bukan dalam dunia sepak bola saja, karena siapa yang tidak kenal Ronaldo? Seluruh pelosok dunia sudah kenal namanya Ronaldo. Image tentang Arab Saudi sudah berubah. Yang dikatakan Islam fanatik sudah berubah drastis. Apalagi undang-undang pernikahan, ya, kita tahu sendiri, khususnya Bang Dudu dan keluarga tidak ada ikatan resmi pernikahannya. Terus bisa hidup di Arab Saudi. Subhanallah. Ini kecerdasan Arab Saudi dalam memahami ilmu fikih tentunya, dalam memahami Islam itu sendiri. Karena benar adanya, jadi kita mengharuskan hukum Islam itu kepada orang yang beragama Islam. Jangan yang tidak beragama Islam kita haruskan berhukum Islam juga. Betapa elegannya dunia persepak bolaan itu. Betapa dunia sepak bola itu bisa menyatukan manusia yang berbeda. Hampir sama dan identik sekali dengan musik sepak bola. Siapa yang tidak bisa menerima sepak bola? Semuanya bisa menerima sepak bola. Negara mana yang tidak mau menerima sepak bola? Maka akan dikucilkan dari dunia internasional. Dia ingin, mungkin kemungkinan besar kami punya feeling akan jadi pelatih, bisa jadi suatu saat. Jadi beliau tidak nganggur di usianya yang sudah seperti itu. Dan beliau masih ingin menunjukkan taringnya dalam bermain bola. Memang orang-orang akan sinis menganggap Ronaldo, tetapi daripada pensiun tidak berkarya apapun, lebih baik sebelum pensiun beliau menghasilkan karya yang besar. Peminatnya akan lebih banyak lagi tentunya. Dan ini dari segi materi tidak bisa terhitung lagi jumlah. Subhanallah, saling menguntungkan. Bisa saja nanti beliau menjadi mu'alaf, bisa saja. Itu udah bonus lagi yang luar biasa. Seperti Mike Tyson masuk Islam. Ronaldo mengambil keputusan yang tepat, tidak salah. Waqulu linnasi husna wa aqimus shalah. Jadi orang yang mendirikan sholat pasti selalu berkata yang baik. Nah, ini terakhir kami ucapkan, kenapa? Karena itu satu paket. Jika ingin berkata-kata baik, maka dirikan sholat. Dengan kita mendirikan sholat, maka ucapan kita lebih tertata, lebih tenang. Kenapa? Karena sholat itu menenangkan kita. Jangan pernah mengurusi, jangan pernah mengkritik kehidupan orang lain. Fokus saja kepada diri kita. Perbaiki sholat kita agar pikiran kita tidak selalu menghujat dan cenderung ingin tahu kenapa orang melakukan kehidupan seperti itu. Untuk apa? Biarkan orang lain memutuskan kehidupannya sendiri. Barakallah, walhamdulillah. Sallu ala nabi.